Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Mispayandi dari SMP 2 Montong Gading, kemudian Pak Muhlis dari SMA 1 Montong Gading, dan Pak Yusniadi dari SMPN 1 Moyo Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami akan menyampaikan studi kasus tentang dilema etika. Tapi sebelumnya, saya sedikit memaparkan definisi. Dilema etika merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, yaitu benar melawan benar. Kemudian ada bujukan moral, yang merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, atau benar melawan salah. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang tiga, kebenaran melawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang, short term versus long term. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Adapun langkah pengujian dan pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Yang pertama, mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Ke-8, buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan kasus. Kasus ini adalah kasus Pak Yus, guru olahraga di SMP Negeri 1 Moyo Utara. Tidak hanya mengajar, Pak Yus juga aktif dalam membina atlet dalam berbagai bidang olahraga seperti atletik dan sepak bola. Pada suatu hari, Pak Yus mendapatkan undangan dari PPLP, yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Mataram, untuk dapat mengirimkan murid yang berprestasi di cabang atletik untuk mengikuti seleksi. Beliau sangat antusias dengan undangan tersebut. Akhirnya, beliau berinisiatif untuk memilih dan menentukan 2 orang murid pilihannya untuk diikutkan pada seleksi PPLP Mataram tersebut. Keesokan harinya, Pak Yus menemui kepala sekolah dan menjelaskan perihal surat undangan PPLP sembari meminta izin untuk mengikut sertakan 2 orang murid yang sudah dipilihnya pada seleksi PPLP Mataram. Namun, tidak sesuai dengan harapan, kepala sekolah menolak keinginan Pak Yus dan tidak mengizinkan keberangkatan muridnya pada seleksi PPLP tersebut dengan pertimbangan tidak tersediaan dana dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti itu. Perasaan kecewa dan gundah gulana berkecamuk di hati Pak Yus. Sambil meninggalkan ruang kepala sekolah dengan perasaan kecewa, Pak Yus masih berpikir keras untuk bisa membawa 2 muridnya mengikuti seleksi PPLP. Setelah melewati tahap berpikir panjang dengan berbagai macam pertimbangan, Pak Yus mengambil keputusan untuk tetap berangkat tanpa adanya sumbangsih dana dari sekolah, asalkan diberi rekomendasi dan izin oleh kepala sekolah. Akhirnya, kepala sekolah memberikan izin untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan konsekuensi ditanggung sendiri oleh Pak Yus. Sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi dan izin kepala sekolah, Pak Yus menemui orang tua murid untuk memintakan izin. Tidak hanya itu, Pak Yus berusaha menemui PASI Kabupaten Sumbawa untuk meminta dukungan. Meskipun hanya mendapatkan motivasi berupa kata-kata semangat, berbekal izin kepala sekolah dan orang tua, serta dukungan moral dari PASI Sumbawa, Pak Yus berangkat bermodal nekat membawa 2 muridnya mengikuti seleksi PPLP Mataram. Alhasil, salah seorang murid yang dibawa Pak Yus mendapat hasil yang sangat positif dengan terpanggil dan lulus sebagai atlet PPLP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekarang sedang dalam pelatihan.
Dari kasus tersebut, paradigma yang digunakan adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Jangka pendek karena anggaran tidak ada untuk pengiriman peserta seleksi PPLP Mataram. Anak tidak diberangkatkan dan akan mengganggu psikologi anak. Dalam jangka panjang, anak perlu jalan untuk menyalurkan bakat dan prestasinya demi masa depannya. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid untuk menyalurkan bakat dan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus. Yang pertama, nilai-nilai yang bertentangan dalam studi kasus ini. Pernyataan kepala sekolah memang benar bahwa anggaran sekolah tidak ada untuk membiayai kegiatan tersebut karena memang tidak pernah dimasukkan dalam RKS. Di sini terdapat nilai kejujuran. Tetapi pemikiran Pak Yus juga benar bahwa bakat dan minat serta prestasi anak harus disalurkan pada tempatnya. Di sini ada nilai peduli. Langkah kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam studi kasus ini. Yang pertama, siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini. Ada murid yang memiliki kemampuan lebih pada bidang atletik. Anggaran sekolah tidak dialokasikan untuk membiayai kegiatan murid. Kepala sekolah mengizinkan keberangkatan guru dan muridnya ke Mataram dengan biaya sendiri. Orang tua dengan segala keterbatasan mendukung anaknya ikut kegiatan seleksi PPLP. Seorang guru memutuskan bahwa 2 orang muridnya ke Mataram dengan inisiatif dan swadaya. Langkah keempat, pengujian benar atau salah terhadap situasi kasus tersebut. Pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Guru dengan ikhlas menjalankan profesi dan tulus menuntun murid ke arah kebaikan demi kebahagiaan dan kesejahteraannya. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, ada yang salah dalam kebijakan anggaran sekolah. Seharusnya ada alokasi dana atau anggaran dalam dana BOS yang dipergunakan guna menunjang kegiatan prestasi murid. Berikutnya, uji publikasi. Apabila keputusan ini dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, saya akan merasa nyaman karena telah berjuang demi kebahagiaan murid. Keputusan panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil bisa jadi sama dengan keputusan saya dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan murid yang harus disalurkan. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar melawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang, sesuai dengan pemaparan kami sebelumnya. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk menyalurkan bakat dan prestasinya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi yang lebih maksimal. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Untuk meluluskan keberangkatan murid dilakukan berbagai usaha penggalangan dukungan dan bantuan diantaranya dengan meminta bantuan orang tua dan PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumbawa. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah membawa langsung 2 orang murid untuk mengikuti seleksi atletik di PLP Mataram untuk memfasilitasi talenta anak meskipun hanya bermodalkan izin dari sekolah, restu orang tua, dan dukungan moral dari PASI dengan segala keterbatasan materi.
Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sangat tepat. Salah seorang murid yang dibawa Pak Yus mendapat hasil yang sangat positif dengan lulus dan terpanggil sebagai atlet PPLP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini sedang mengikuti pelatihan secara berkelanjutan. Demikian tadi 9 langkah pengambilan keputusan. Hal menarik dan tak terduga pada kasus ini. Hal menarik seharusnya lah mengutamakan rasa peduli terhadap bakat anak demi masa depan mereka. Hal ini menuntut kita berpikir untuk kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek. Hal yang tak terduga, akan ada kasus serupa pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu perbaikan pada rencana anggaran dengan mengalokasikan anggaran sekolah demi penyaluran prestasi murid. Kami menarik kesimpulan dari studi kasus ini, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah sangat tepat, karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan tidak ada pertanyaan lanjutan, karena keputusan tersebut sudah tepat. Terlihat hasil positif dari keputusan tersebut. Kemudian berdasarkan daftar tugas, checklist tugas kolaborasi, dari poin 1 sampai poin 8 kami menyatakan semuanya sudah ada. Terima kasih. Demikian pemaparan kami pada ruang kolaborasi kali ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.